kiri. 4 orang, 3 orang ke kiri. Ini lihat air udah nggak jalan. Udah bersih ya? Ya bro. Kenapa lampu sudah dimatikan ya? Teman-teman media ya? Kita disuruh gepak, pengosongan secara paksa. Tapi lampu udah dimatikan sama air supaya apa tuh? Balik begitu Bu? Ya Bu, memang harus dimatikan Bu. Ya teman-teman bisa lihat situasi di dalam. Ya teman-teman bisa lihat situasi di dalam. Lampu kami sudah dimatikan. Lampu kami sudah dimatikan. Air juga sudah dimatikan ya Bu ya. Secara paksa. Jadi ini sebelum press release ya, press release sudah diketik. Tim kuasa kami sedang menyiapkan. Ada paman saya dan ada tante saya juga. Kami meninggali rumah ini rumah keluarga ya. Dari zaman kakek saya, nenek saya. Ini kakek saya nih pejuang kemerdekaan ya. Ini kakek saya, Husein bin Syah Abu Bakar, Yemo Ambon, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kami menempati rumah ini dari tahun 1960. Dan kami punya alas hak yang sah. Kami punya alas hak yang sah yang nanti akan dibeberkan ya. Nanti alas hak yang sah itu akan kami jelaskan apa saja yang kami miliki ya kepada teman-teman, dan kira-kira langkah-langkah hukum dan upaya hukum apa yang nanti kami akan tempuh ya. Itu kami akan jelaskan sebentar lagi. Press release-nya sedang diketik. Yang pasti teman-teman lihat ya, udah tadi mungkin menyaksikan juga kalau ada yang menyaksikan. Teman-teman dari PBHI, HMI juga semuanya akan hadir di sini. LBH juga insya Allah akan hadir di sini. Ada Kompas, ada Tempo. Udah datang belum ya teman-teman? Dari Kompas, Tempo, Berita Satu tadi udah? Ada. Berita Satu. Ini rumah keluarga kami. Tante kami, Eria Kamal Mahzar, sudah meninggal dunia. Kemudian ditempati oleh adik papa saya, Idrus bin Syah Abu Bakar, sudah meninggal dunia. Ketemu ada istrinya, Firdaus Al-Idrus, yang menempati rumah dan sedang sakit, sedang dioperasi. Ini ada di daerah sini ada 7 kakak. Ya sekarang yang bertahan tinggal 3 kakak karena tidak kuat mengalami intimidasi yang dilakukan oleh wali kota bersama Satpol PP. Jadi yang bertahan paling akhir sampai penghancuran seperti yang Anda lihat di depan tadi, sampai sekarang minta pengosongan, truk-truk Anda lihat tadi damkar di mana-mana, udah seperti suasana perang ya.
ada damkar, ada satpol pp di mana-mana. Sekarang lampu udah dimatikan, baru jam 2 siang, mengharapkan pengosongan, tapi kita disuruh pengosongan ini gelap-gelapan. Nggak bisa minum, nggak bisa sholat, ya nggak bisa masak. Ini ya kalian tahu ya, intimidasi seperti ini yang dilakukan oleh negara. Dalam hal ini Pemda DKI melalui wali kota dan satpol pp. Ya mungkin tadi kalian udah mendengarkan versi mereka seperti apa. Saya berharap sebetulnya ini bisa diselesaikan di pengadilan. Di pengadilan kan fair ya, hakim, polisi akan melihat fakta-fakta hukum yang ada. Nah, tapi saya menyesalkan kenapa menggunakan cara-cara yang tidak lazim. Coba korek me if I'm wrong ya, koreksi saya. Kalian pasti wartawan pintar-pintar juga nih. Legal nggak? Ya, legal nggak? Wali kota melakukan pengosongan. Tadi saya nggak lihat SK pengosongannya saya nggak lihat. Katanya atas persetujuan dan perintah gubernur. Teman-teman tadi tanya nggak Ibu Ani tadi? Lihat nggak SK pengosongannya? Oh, Anda menurut informasi katanya sudah dikeluarkan SP3. Iya, tapi kamu lihat nggak melakukan pengosongan? Ada SK-nya kamu lihat nggak? Belum, Mbak, belum. Belum ya, nanti ditanya Bu Ani ya, SK pengosongannya mana? Terus kalian sorot SK pengosongannya mana? Ya. SP1 ini kan terburu-buru sekali, saya nggak tahu ada motif apa kenapa terburu-buru sekali. SP1 dilakukan, kami berikan bantahan. SP2 dilakukan, kami berikan bantahan. SP3 dilakukan, kami berikan bantahan. Tapi bantahan kami nggak mau didengar. Bantahan kami dihiraukan. Ya, nggak dianggap sama sekali. Nah, saya mau tanya nih pakar-pakar hukum Indonesia, bisa nggak wali kota melakukan pengosongan? SK-nya mana? Pertama, bisa atau enggak? Ya, landasan hukumnya apa? Melakukan penggusuran dan kita punya alas hak yang sah ya. Ini kita bukan tinggal di tanah orang bikin tenda ya. Ini bangunan kita bangun pakai hasil kerja keringat loh. 7 kakak ini bangun rumah ini hasil kerja keringat, bukan tenda. Udah 4 generasi dari kakek, anak, cucu, cicit yang tinggal di rumah ini udah 4 generasi dari tahun 1960. Ya, kami kenal semua tetangga-tetangga di sini. Kami bukan penghuni liar, jangan anggap kami penghuni liar. Ada landasan hukumnya, nanti akan saya lampirkan kepada kalian semua. Ya, saya berharap media bersifat netral dan investigasi ini harus investigasi. Ini nggak bisa nggak diinvestigasi karena kita bicara hukum. Alas hak mereka apa? Alas hak kita sebagai penghuni apa? Ya. Dan siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang melakukan kelalaian, dan siapa yang melakukan kesewenang-wenangan. Nanti kalian bisa lihat ini, karena setelah ini, kalau kami sih bertahan, pasti ya. Kalau ditanya kami bertahan sampai titik darah penghabisan. Karena kami merasa ini hak kami. Ya, kalian tadi lihat bagaimana pemaksaan itu dilakukan ya, kekerasan itu dilakukan ya. Kami akan ditahan, kami mau diseret, kami mau dipukuli, ya. Kami akan bertahan. Nah, setelah ini apakah ada tindakan hukumnya? Tentunya, karena kami merasa Pemda DKI dalam hal ini Satpol PP, Wali Kota, kemudian Gubernur yang sebentar lagi habis masa jabatannya ini melakukan abuse of power. Ya, normalnya kalau orang bersengketa itu saling. Nah, ini saya nggak mengerti kenapa tidak melakukan upaya-upaya hukum seperti yang semestinya. Kenapa HGB atas nama seseorang kuat yang Anda tahu siapa ya, Anda pasti kenal, kok yang eksekusi Wali Kota dan Satpol PP? Bingung juga saya. Tapi nanti dibicarakan ya dengan pakar-pakar hukum yang, kan Anda punya talk show tuh, apa bisa seperti itu ya kan? Ini HGB pribadi,
tapi kok yang eksekusi wali kota, ya, dan satpol pp. Kok nggak? Kenapa nggak gugat ke pengadilan? Kita bertarung di pengadilan. Oke, tadi udah banyak pertanyaan yang harus kalian investigasi tuh. Pertama, apakah satpol pp dan wali kota punya hak melakukan penggusuran secara paksa ini? Kedua, atas dasar apa? Apakah SK pengosongan tadi kalian udah lihat? Ya kan, kalau bikin berita kan kita mesti lihat alas hukum ya, karena ini ada abuse of power, ada dan beberapa hukum yang nggak bisa, ya ada agak tricky gitu. Jadi kalian nggak bisa langsung memberitakan tanpa dasar-dasar ini harus kalian lihat. Nah, nanti yang kami akan membeberkan alas-alas bukti hukum yang kami punyai. Dan ini juga akan kami beberkan karena setelah ini kami akan bikin laporan. Kami akan bikin LP. Insya Allah Mabes Polri semoga bisa diterima dengan baik laporan kami atas pengerusakan dan pengerobotan, mungkin abuse of power yang dilakukan semena-mena oleh Wali Kota DKI atas perintah Gubernur DKI Anies Baswedan. Gitu ya. Jadi prolognya seperti itu aja. Nanti adiknya papa saya, ya om saya dan tante saya yang menempati rumah ini akan bicara mengenai alas-alas hukum yang mereka punya. Dan selanjutnya lawyer kami akan bicara mengenai upaya-upaya apa sajakah yang akan kami lakukan setelah ini. Jadi proses hukum sih masih panjang. Kalau proses penggusuran mau dilaksanakan harus dihancurkan. Kalian lihat ya, pagar udah hancur. Kami udah disiapin box, sudah disiapin truk. Tapi sampai detik ini kami bertahan. Lampu udah dimatiin ya. Supaya kita takut, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa kerja dari laptop dan sebagainya, nggak bisa telepon siapa-siapa. Kami udah di-isolate ya, kami udah diisolasi nih oleh Pemda DKI. Jadi kami membutuhkan keadilan di sini. Ya, kami mencari keadilan karena kami bukan penghuni liar yang tinggal sembarangan pakai tenda, bukan. Kami menghuni dari tahun 1960. Kami nggak mau pindah. Kami nggak mau pindah sih. Kalau kita bisa tidur di trotoar depan untuk mempertahankan hak kami akan lakukan itu. Berarti status tanah HBB dari tahun 60 itu atau gimana? Nanti alas hukumnya akan disajikan. Jadi kita nggak cuma asal ngomong nih. Kalian lihat alas hukumnya apa. Saya nggak tahu kalau kalian tadi wawancara wali kota dikasih lihat nggak alas hukumnya apa. Nah, dicatat ya. Kita bicara hukum, jadi harus ada alas hukum yang kuat. Jadi kalau kalian bicara, oh ada HGB atas nama itu, oh ada SK pengosongan, mana kalian record nggak tuh SK-SK itu bukti hukum. Jadi jangan sembarangan memberitakan sesuatu yang ternyata nggak punya alas haknya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman bicara dari pihak wali kota, alas hak itu apa ditanya juga, SK pengosongannya mana, ada tanda tangan siapa di situ. Kita secara hukum, secara prosedural benar nggak ini? Coba kita tanya hukum, pakar hukum tata negara, benar nggak ini? Gitu ya. Oke. Apa? Aduh, udah. Intimidasi sebetulnya upaya ini udah dilakukan dari 2011. Sempat terhenti, tapi nanti om saya akan cerita. Tapi sebulan ini, wah luar biasa sebulan ini. Sampai orang tua-tua yang tinggal di sini ada yang stroke, ada yang jantung. Sampai kalau Anda lihat sebelah kiri yang sudah di bulldozer, itu orang yang nggak kuat, orang tua yang nggak kuat mental, ya, nggak kuat fisiknya, nggak kuat intimidasi. Setiap hari mereka taruh satpol pp, ya ada orang-orang yang nggak jelas dari asal usulnya dari mana. Gedor-gedor dan intimidasi itu dilakukan secara nggak cuma premanisme, secara struktural.
Pak RW-nya datang, RW apa tuh ya? Pak Lurah Cikininya datang, udah terima aja Bu uang kerohiman gitu. Terus kemudian Pak Camatnya datang, jadi intimidasi ini dilakukan secara masif sekali dan secara struktural. Ya, biasanya kan kalau intimidasi kan cuma preman-preman aja ya, tapi ini enggak. Pemda DKI ini aktif banget terlibat untuk melakukan pengusiran dan pengosongan. Sejak ini dimiliki seseorang, ada alasannya HGB, maka pemegang SIP di sini sebetulnya sudah tidak diizinkan lagi oleh pemiliknya. Seperti itu. Jadi sifatnya itu SIP itu sewa menyewa, bukan kepemilikan dari awalnya. Dan atas bangunannya saja, bukan atas lahannya. Dan pada akhirnya Pak Yapto itu langsung ke Pemda untuk Pak Yapto itu sebenarnya sudah berupaya ya, artinya dari tahun 2000. Dari sebelumnya ya, 2012 itu, makanya kan di sebelah sana udah ada yang ada tulisan PP itu. PP di sebelah pojok sana, itu dimediasi mau tuh orangnya, ya kan? Mau, kemudian diberi penggantian sama beliau. Akhirnya dia pindah. Ini dimediasikan juga, tetapi sampai 10 tahun tidak berkenan nih yang tinggal di sini. Akhirnya dilakukanlah upaya dari prinsipal, kemudian dengan kuasa hukumnya menyampaikan somasi ya, menyampaikan nih tanah kami ini 2 kali somasi tuh tidak juga. Akhirnya mengajukanlah permohonan sesuai dengan ketentuan, kan ada undang-undang ya yang menyatakan kepala daerah itu boleh membantu masyarakat yang tanah miliknya, lahan miliknya dikuasai orang lain. Kemudian juga ada Pergub 207. Karena Pak Hamid ini tidak melakukan gugatan juga. Oke. Berarti selama selang SP1 sampai 3 yang pemilik yang 2 sudah mediasi. Oke. Dan mereka sudah keluar, Ibu Sukabini, kan itu yang sudah desainnya, dia sudah keluar. Dan Ibu Lemento sudah keluar di samping ini. Dari 7 kakak itu ya? Dari 4. Dari 4. Oke. Kemudian nih Bu Warela ternyata kita lihat sudah kosong juga. Jadi sebenarnya cuma ini. Oke. Berarti dan ini sudah habis waktunya ya dengan SP1, SP2, SP3. Bu, tapi tadi katanya SP1 sampai SP3 beliau iya sudah mengajukan gugatan. Belum dapat panggilan dari belum ada ke kami. Tapi tidak ada gubrisan katanya, Bu. Oh enggak, kan kalau beliau menggugat kan berarti ke PT UN. PT UN pasti akan memanggil kami dong. Kami belum ada panggilan dari PT UN. Dan sudah habis waktunya di SP kami. Kan kami kalau mengeluarkan SP kan ada batasnya. 731. Ya kan? Sampai saat ini kami belum dapat panggilan dari PT UN. Mungkin belum sudah mendaftar, tapi kan mungkin PT UN belum. Kan kami tidak tahu dong kalau tidak diundang sampai PT UN. Dan ini sudah habis waktunya. Bu, kalau boleh tahu secara perinci untuk SP1, 2 itu waktunya kapan? Kita itu ada mekanismenya ya. Pertama ada biasanya kita somasi dulu. Somasi itu kan mengingatkan. Somasi itu boleh 2 atau 3 kali. Nah, somasi sudah dilakukan 2 kali somasi. Berarti kan ada waktu tuh dari pihak yang menduduki untuk ini ditawarkan nih kerohiman kalau mau pindah gitu kan. Itu namanya mediasi. Tapi itu tidak dihiraukan. Kemudian kami mengeluarkan pemberitahuan loh, belum SP. Kami beritahu lagi dari pihaknya Pemda. Ini diberitahu loh, ini nanti akan ada pengosongan gitu kan. Ini kami memfasilitasi untuk mediasi dengan pihaknya pemohon. Ada kerohiman, apa kan kita juga melakukan semua ya. Orang kan diminta untuk keluar juga. Pasti kami bilang dong kepada pemilik, kasih dong sesuatu kepada yang itu. Nah yang 2, di somasi kedua sudah tahu dan menerima kerohiman dan semua yang ditawarkan sudah diambil. Sehingga sudah kosong. Nah tapi ini sudah sampai ke somasi sampai ke SP3, kita tambahin lagi waktu sehari, sampai hari ini belum mau keluar juga. Kan berarti kan sudah waktunya. Seperti itu. Tapi SK-nya katanya tidak ada, Bu. SK siapa? SK untuk dari pengosongan. Ada surat tugas pengosongan. Betul, Bu. Ada surat tugas pengosongan. Kami kan ditugaskan oleh pimpinan. Ya kan untuk melakukan itu. Mekanismenya panjang, ada 207.
Beliau juga sudah mengajukan ke gubernur, sudah dibahas di tingkat gubernur. Kemudian dari atas itu juga menugaskan ke bawah. Kita juga sudah dikaji. Dan Pak Hamid ini sudah dipanggil ke wali kota, sudah ketemu dengan kepala kantor tanahan. Pak Hamid. Gitu ya. Pak Hamid itu yang punya rumah ini, yang tinggali sudah dipanggil, sudah dibahas, bahkan kepala kantornya datang ke wali kota menjelaskan tentang ini SHGB-nya punya Pak Yanto ini sah secara hukum karena yang mengeluarkan kan mereka, dan secara titik koordinat memang di sini lokasinya kan, kalau mereka kan ada peta bidang ya. Kemudian ada surat ya dari pertanahan juga menyampaikan kepada Pak Hamid. Pak Hamid kan bersurat. Pak Hamid punya niat lah untuk disertifikatkan, tapi sudah ditolak sama BPN ya. Kenapa ditolak? Karena sudah ada HGB-nya Pak Yanto. Sudah masuk terlebih dahulu. Sudah terlebih dahulu beliau meng-HGB-kan. Beliau yang memiliki legal standing-nya. Oke, berarti seandainya kalaupun SIP-nya itu diperpanjang setelah pasar Pak Yanto itu udah masuk, berarti otomatis tetap kalah juga? Iya, karena dia hanya SIP. SIP itu surat izin penghunian. Izin ya, hanya diizinkan, dan itu atas bangunannya. Kalau itu diizinkan oleh pemilik gitu loh. Kalau pemilik sudah tidak mengizinkan, ya dia harus keluar. itu dia ngajuin sertifikatnya dari tahun berapa berarti? Pak Hamid. Iya Pak Hamid sampai ditolak. Kalau yang kita tahu yang dari dari Kementerian ATR ya, dari BPN itu setelah ada sertifikat. Yang dulu-dulu saya kurang tahu apakah dia pernah mengajukan atau apa, karena sebetulnya yang pegang SIP juga bukan Pak Hamid di sini. Di SIP-nya nggak ada penapa-apa.